Bab 1036. Tidak perlu ketangguhanmu. Mengungkit Audrey Han, tentu saja Gita secara langsung teringat orang tersebut. Seketika sinar di matanya menjadi sedikit lebih redup, lalu dia tersenyum datar dan berkata, sekarang dia sedang hamil, dan kandungannya tidak terlalu stabil, aku khawatir jika dia pergi sembarangan. Jadi setelah dia melahirkan, aku akan mengenalkannya pada ayah dan ibu. Baik. Sehingga masalah ini diputuskan seperti ini. Awalnya Gita mengira orang tuanya akan keberatan jika dia membuka toko, sehingga sebelum datang dia telah mempersiapkan beberapa argumen, untuk digunakan jika orang tuanya tidak setuju. Tidak disangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Karena ingin membuka toko, jadi hal yang harus dipersiapkan sangat banyak. Setelah Gita berdiskusi dengan orang tuanya, dia mulai mencari tempat. Tetapi setelah menghabiskan waktu 1 hingga 2 hari, dia tetap tidak menemukan tempat yang cocok. Akhirnya masih Hani Luo yang berkata padanya. Tadi pagi ketika pergi ke taman, aku bertemu dengan beberapa temanku, dan ketika mengungkit ini, kebetulan mereka memiliki kabar baik. Mereka memberitahuku bahwa di South Road sana terdapat sebuah toko yang sangat cocok untuk kita, dan mereka menyarankan kita untuk pergi ke sana jika ada waktu senggang. South Road. Gita mengerutkan hidungnya, sebenarnya dia ingin langsung membeli sebuah tempat, dengan ini dia tidak perlu memikirkan bayaran sewa tiap tahunnya, terlebih lagi dia juga dapat tinggal di lantai 2 toko. Sesuai uang yang dia miliki sekarang, seharusnya dia dapat membeli di daerah tempat menengah, yang terlalu rendah dia tidak ingin, dan yang terlalu mahal dia tidak mampu membelinya. Dan sekarang setelah mendengar South Road, Gita seketika menjadi ragu. Karena dia tahu bagian sana, South Road adalah tempat komersial yang paling ramai, toko-toko yang menjual makanan saja sudah sangat banyak, sehingga biasanya toko-toko di daerah komersial tidak akan dijual secara langsung, dan hanya dapat disewakan atau dikontrakan, karena dapat dianggap sebagai pemasukan jangka panjang. Biaya sewa mahal, ruang toko kecil, tekanan persaingan sangat besar. Apa yang sedang kamu pikirkan? Hani Luo melihatnya duduk dengan tidak tenang, kemudian berkata, aku telah menanyakannya, meskipun tekanan persaingan di South Road sangat besar, tetapi jika kamu menginginkannya, bisnis yang baik harus berada di tengah persaingan yang besar, terlebih lagi kamu memiliki keterampilan memasak yang begitu baik, kamu masih takut dengan orang lain. Tetapi ibu, ada pepatah mengatakan, emas asli tidak takut dengan api. Apakah kita ini tidak percaya dengan keterampilan masaknya sendiri? Gita tak berdaya dan memutarkan bola matanya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri dengan keterampilan memasaknya? Dia hanya merasa di kawasan komersial seperti itu, tidak perlu membicarakan biaya sewa yang mahal, tidak perlu membicarakan tekanan persaingan yang besar juga, tetapi ketika sudah membuka bisnis di sana, pekerjaan pasti akan sangat sibuk, terlebih lagi jika ingin bersaing dengan toko lain, maka kualitas makanan harus ditingkatkan, dan dengan itu harga juga harus disesuaikan. Intinya Gita merasa, pekerjaan yang dilakukan banyak, tetapi penghasilannya sedikit. Dan juga jika berada di tempat yang sepi, maka pekerjaan yang harus dilakukan juga sedikit, maka dengan itu penghasilan lebih sedikit lagi. Gita sudah memiliki pemikirannya, daerah komersial seperti itu bukan tempat yang dia inginkan, dia hanya ingin membuka sebuah toko kecil, untuk menghidupi dirinya dan orang tuanya saja. Dia juga tidak berpikir ingin kaya raya. Tetapi Hani Luo tidak mengetahui isi pikirannya, melihat dia yang terus terdiam, dia merangkul bahunya, karena masih belum siang hari, mari kita pergi melihat ke sana. Jika tempatnya lumayan baik, maka masalah uang aku dan ayahmu akan mendukungmu. Sebelum Gita sempat menjawab, dia sudah ditarik oleh Hani Luo. Waktu berjalan dengan cepat, masalah di perusahaan Audrey Han juga sudah membaik, kemudian karena Golden Ye khawatir dia kelelahan, jadi dia memerintahkan Arthur Xiao mencari orang untuk mewakilinya mengurusi perusahaan. Sehingga di waktu yang akan datang jika ingin pergi ke perusahaan maka pergi saja, jika tidak ingin maka istirahat saja di rumah. Audrey Han juga tidak menolaknya, bagaimanapun dirinya sendiri tahu,
bahwa kandungannya ini tidak stabil, karena beberapa kali mendapatkan masalah yang besar ketika hamil, membuatnya juga mendapatkan tekanan mental. Jadi setelah Audrey Han mendengar ucapan dokter, dia sendiri juga merasa, jika dapat dengan tenang merawat kandungannya, maka dia pasti akan memilih merawatnya kandungannya dengan tenang. Meskipun terkadang, dia juga tetap harus menyelesaikan urusan sendiri. Adapun dengan Golden Ye, Audrey Han tidak tahu kondisinya yang sebenarnya, meskipun dia berpikir ingin lebih awal menjemput Glenn ke sisinya. Tetapi pemikiran egois seperti ini, Audrey Han tidak berani mengungkapkannya. Bagaimanapun setelah kembali, masalah dua perusahaan telah membuat mereka berdua menjadi sangat sibuk, ditambah lagi Golden Ye harus mewakilinya mengurusi banyak urusan perusahaan. Tidak perlu membicarakan semua ini, hanya lojakan memori yang dialami oleh Golden Ye saja, sudah memberikan luka yang cukup besar bagi kesehatan tubuh dan mentalnya. Jadi di saat ini, Audrey Han sama sekali tidak berani mengungkit masalah Glenn dan juga Tuan Besar Yuchi. Dia hanya dapat bertelepon video dengan Glenn di rumah. "Momi, ayah yang jahat itu kapan akan menjemput aku dan kakek buyut pulang?" Sama seperti hari ini, ibu dan anak hanya dapat bertelepon video melalui WeChat. Di dalam ponsel Glenn terlihat sangat bersemangat sambil bertanya pada Audrey Han. Menghadapi tatapan anakannya yang begitu bersemangat, Audrey Han tidak dapat menahan hatinya, dan dia hanya dapat berkata, "Tunggulah sebentar lagi Glenn, setelah semua masalah di dalam negeri selesai, maka kami akan segera menjemput kamu dan kakek buyut, bagaimana?" Awalnya Glenn ingin menanyakan sesuatu, tetapi setelah melihat alis Audrey Han yang mengerut, akhirnya dia menelan kembali kata-katanya, lalu berubah menjadi, "Baiklah. Lagi pula Glenn juga tidak terburu-buru pulang, di luar negeri sangat mengasyikkan, kakek buyut setiap hari mengajakku pergi bermain. Aku telah pergi ke banyak tempat, jika Momi sudah ingin menjemputku pulang, Momi harus ingat beritahu aku lebih awal, aku ingin pergi ke lebih banyak tempat." Dia berbicara dengan sangat senang, bahkan alisnya juga terpenuhi dengan penantian, terlihat seperti sangat senang. Audrey Han seketika tidak dapat membedakan Glenn benar-benar sedang senang, atau tidak senang. Akhirnya dia berpikir, anak-anak seharusnya tidak memiliki terlalu banyak pikiran. Mungkin saja, dia benar-benar suka tinggal di luar negeri. "Glenn, jika kamu merasa sedih, beritahu Momi, Momi akan mencari cara. Momi, berharap kamu menjadi seorang anak yang bergantung pada aku, Momi tidak memerlukan ketangguhanmu. Tahu tidak?" Ketika membicarakan hal ini, Audrey Han dengan lembut mengusap wajah Glenn melalui layar ponselnya. Tetapi semua ini, tidak dapat dirasakan oleh Glenn. "Momi, Glenn tidak sedih, kakek buyut dengan Daddy dan Momi sama saja, dan lagi pula sebentar lagi Glenn juga akan berada di sisi Momi. Dia memang masih seorang anak-anak." Tetapi ketika Glenn mendengar ucapan Audrey Han ini, dia merasa terharu, dan matanya seperti terlilip sesuatu. Kebetulan di saat ini, ada yang memanggilnya dari luar kamar. Glenn segera berkata, "Momi, kakek buyut pasti ingin mengajakku pergi bermain lagi. Glenn pergi dulu, nanti malam aku akan mengirimkan foto kepada Momi." "Baik, hati-hati." Kemudian, panggilan telepon video terputus. Di dalam kamar yang besar, seorang pria kecil duduk di atas sofa. Awalnya dia masih menatapi layar ponsel tanpa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, tubuhnya yang kecil meringkuk menjadi bola. Glenn menyembunyikan kepalanya ke dalam lututnya. Tadi setelah mendengar ucapan Momi, Glenn menjadi merasa sedih, dan ingin menangis. Tetapi tidak boleh, Momi selalu menderita, dia telah merawatnya seorang diri. Tetapi dia sama sekali tidak pernah mengatakan apapun, dan juga tidak karena kesulitan ini marah kepada Glenn. Bersambung.